asleep in the... Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Pada video kali ini kami akan mencoba menjawab pergumulan yang ditanyakan oleh Bapak Ibu soal virus corona. Menjadi pertanyaan mendasar yang sering kita tanyakan atau yang kalian tanyakan kepada kami, yaitu apakah corona hukuman atau teguran daripada Allah. Bapak Ibu, oleh karena pertanyaan inilah sering sekali membuat kita menjadi bingung, sering sekali membuat kita menjadi was-was, bahkan membuat iman kita goyah. Tapi ada sebenarnya yang paling utama yang harus kita tanyakan pada diri kita soal yang terjadi pada saat ini. Bukan persoalan corona, hukuman atau teguran. Yang menjadi pertanyaan terbesar di dalam peristiwa corona ini, bagaimana sikap dan keberimananmu? Apakah sifat keberimananmu makin hilang atau justru semakin teguh kepada Tuhan? Tapi yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, apa itu sebenarnya hukuman dan apa itu sebenarnya teguran. Berbicara soal hukuman berarti konsekuensi yang diberikan oleh karena melanggar peraturan. Ibaratnya Bapak Ibu ketika melanggar lampu merah akan ditilang, berarti akan dihukum. Atau seperti yang terjadi pada saat ini, kalau tidak memakai masker akan diperingati. Bahkan kalau sudah masuk ke zona PSBB seperti yang dibuat pemerintah pada saat ini, siapa yang melanggar sesuai dengan aturan PSBB berarti akan dihukum. Itulah hukuman. Hukuman berarti konsekuensi yang diberikan kepada setiap orang oleh karena melanggar peraturan. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, apakah teguran? Teguran berarti nasihat. Seseorang, orang tua menasihati atau menegur anaknya, tujuannya apa? Tujuannya supaya orang yang ditegur ini lebih baik kehidupannya ke depan. Bapak Ibu, kalau kita berbicara soal hukuman di dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu atau mungkin yang sudah kita ketahui yang pernah Allah menghukum. Yang pertama, penghukuman peristiwa air bah. Allah menghukum seluruh dunia atau dunia ini pada saat itu. Kenapa dihukum? Karena manusia pada saat itu tidak mau lagi tunduk kepada Allah. Ada juga yang dihukum oleh Allah, Sodom dan Gomora. Kenapa sampai Tuhan hukum Sodom dan Gomora? Ketika melakukan hal-hal yang sudah bertentangan kepada Allah. Itulah hukuman yang diberikan oleh Allah di dalam perjanjian lama. Apa itu teguran? Kalau kita membaca kitab Yunus, kota Niniwe sebenarnya Allah rencanakan akan ditunggang balikan, akan dihukum oleh Allah. Tetapi ketika Yunus sampai ke sana dan kota itu akhirnya mau bertobat, walaupun notabene-nya awalnya Yunus tidak mau, tetapi akhirnya dia mau ketika Tuhan sudah paksa, maka Yunus menegur kota itu dan akhirnya mereka bertobat dan mau berubah. Bahkan mereka berpuasa 3 hari 3 malam dan juga binatangnya atau ternak mereka. Bapak Ibu, seperti yang kami katakan tadi, pertanyaan yang besar yang kita sampaikan, apakah corona hukuman atau teguran? Tetapi kami tanyakan, bagaimana peranmu ketika corona dan teguran ini ada? Bapak Ibu, mari kita belajar dari Ayub. Di mana ketika Ayub Tuhan izinkan menderita, Tuhan izinkan mengalami segala persoalan,
Tetapi yang paling utama, dia tetap percaya kepada Tuhan. Ketika istrinya katakan di dalam Ayub pasal 2 ayat 10, bagaimana istrinya berusaha untuk mengubah keyakinan Ayub, tapi Ayub katakan kalau dia mau menerima perbuatan baik dari Allah, berarti dia juga harus siap menerima perbuatan yang kurang baik dari Allah. Dan demikian kita juga. Kalau kita Tuhan izinkan untuk bekerja bebas sebelum corona, maka berarti kita juga harus siap menerima bekerja tidak bebas ketika corona datang. Hal yang kedua yang harus kita pelajari atau sikap keberimanan kita di masa corona ini, yaitu soal apa yang dikatakan oleh Habakuk. Dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17-19, di sana Habakuk katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon zaitun tidak berbuah, tetapi Ayub katakan dalam ayat yang ke-19, tetapi aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Artinya apa? Artinya dia tetap memuji Tuhan sekalipun persoalan datang. Maka kita juga demikian. Tidak persoalan di mana Bapak Ibu semuanya memuji Tuhan. Yang pasti di rumah pun dalam keadaan yang sukar sekalipun tetap memuji Tuhan. Yang terakhir sekali yang mau kami katakan di dalam channel kali ini, yaitu bagaimana sikap kita. Dalam Matius pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 13 sampai dengan ayat 16. Ayat 13 sampai dengan ayat 16. Itu kita harus menjadi garam dan terang dunia. Maka peristiwa corona mengajarkan orang Kristen itu menjadi garam dan terang dunia. Artinya apa? Artinya menjadi bermanfaat bagi sekitarmu, menjadi bermanfaat bagi orang-orang yang kamu cintai, bahkan menjadi bermanfaat untuk keluarga. Menjadi terang dunia artinya kita harus menerangi, jangan lagi membuat orang takut, jangan lagi menghakimi dan lain sebagainya. Ingatlah, virus corona Tuhan izinkan, itu merupakan cara Tuhan menegur kita. Tuhan menegur kita supaya kita kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah terlena, mungkin selama ini kita sudah jauh dari Tuhan. Tetapi lihat virus corona, Tuhan katakan kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Tuhan katakan di dalam kitab Lukas bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan adalah terjadi gempa bumi, terjadi kelaparan, bahkan penyakit sampar. Jadi kami percaya ini bagian dari tanda-tanda akan akhir zaman. Tapi jangan pernah takut, jangan pernah gelisah. Yang terpenting sekarang adalah tetaplah kita menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah virus corona yang terjadi pada saat ini. Demikian yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Shalom.